Film diawali di penjara Chornya Cholmy, Rusia, di mana setelah kepergian Boyka, kini muncul petarung tangguh dengan tubuh tinggi besar seperti monster bernama Koshmar. Bahkan untuk membawanya ke ring, mereka membutuhkan beberapa sipir untuk menariknya. Scene berpindah kepada jagoan kita yaitu Yuri Boyka. Setelah keluar dari penjara, Boyka masih menjadi petarung paling brutal dan tak terkalahkan. Setelah selesai pertandingan, Boyka selalu mengunjungi sebuah gereja kecil, dan memberikan semua bayaran dari bertarungnya untuk gereja tersebut. Sang pendeta berterima kasih kepada Boyka, namun juga mengingatkan kalau bertarung adalah cara mendapatkan uang yang salah. Karena dengan bertarung, sudah pasti saling menyakiti satu sama lainnya. Scene berpindah saat Boyka sedang latihan. Dia dihampiri manajernya yang membawa kabar baik, kalau ada sebuah pertarungan besar di Budapest yang mungkin bisa membuat karir Boyka menanjak. Namun sebelum itu, Boyka harus melawan petarung tangguh lainnya dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan para promotor. Dan lawannya kali ini bernama Viktor yang sama-sama berasal dari Rusia. Viktor sendiri juga berambisi untuk pergi ke Budapest, untuk mengikuti liga yang lebih besar. Namun nampaknya kemampuannya masih jauh di bawah Boyka, sehingga dia pun dibuat tak berdaya. Selesai pertarungan, para promotor menghampirinya dan mengajak Boyka untuk mengikuti liga yang lebih besar di Budapest. Namun saat Boyka akan pulang, dia melihat Viktor yang hendak dibawa ke rumah sakit. Esok paginya Boyka mendapat kabar kalau Viktor tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Boyka pun merasa bersalah, karena secara teknis Viktor tewas karena dirinya. Boyka yang merasa bersalah, dia berniat meminta maaf kepada istri Viktor dan akan memberikan semua bayarannya saat melawan Viktor kemarin. Dan istri Viktor sendiri bernama Alma, yang saat ini sedang menghadiri upacara pemakaman suaminya. Di sana juga ada bos mafia bernama Zoura, yang juga menghadiri upacara pemakaman mendiang Viktor. Diketahui kalau Viktor ternyata mempunyai hutang yang sangat besar kepada Zoura. Alma yang hanya seorang guru TK, tentu tak mampu melunasinya. Sehingga dia harus bekerja di klub malam milik Zoura, sampai semua hutangnya dinyatakan lunas. Di sisi lain, Boyka kini telah sampai di kota kecil tempat Alma tinggal. Tak ingin buang-buang waktu, Boyka langsung menuju ke sebuah sekolah tempat Alma mengajar. Sesampainya di sana, Boyka melihat Alma dibawa beberapa pria masuk mobil untuk menuju klub malam milik Zoura. Malam harinya Boyka menuju ke tempat Alma bekerja, dan melihat Alma yang sedang melayani para tamu. Di saat yang bersamaan, sedang ada pertarungan antara petarung andalan Zoura yaitu Igor, melawan petarung yang dengan mudah dikalahkannya. Ketika Boyka menemui Alma untuk mengajak bicara empat mata, Zoura melihatnya melalui CCTV dan memerintahkan anak buahnya untuk mengusirnya. Dan karena mereka dengan kasar mengusir Boyka, Boyka pun tentu tak terima dan menghajar mereka semua. Melihat anak buahnya dikalahkan dengan mudah, Zoura pun keluar untuk menemui Boyka. Zoura bisa merasakan kalau Boyka bukan orang sembarangan, sehingga dia pun membiarkan Boyka pergi begitu saja. Esok harinya, Boyka kembali ke sekolah tempat Alma mengajar. Dan saat si penjaga melarang Boyka untuk masuk, Boyka pun menjatuhkannya dengan satu pukulan saja. Boyka yang tak ingin buang-buang waktu,
Dia pun dengan gentleman mengakui kalau dia yang telah mengalahkan Victor waktu itu. Boyka pun meminta maaf dan memberikan semua bayarannya kepada Alma. Namun Alma yang masih tak terima dengan kematian Victor, tentu belum bisa menerima permintaan maaf Boyka. Scene berpindah saat Zoura sedang mengobrol dengan ajudannya tentang pertarungan tinju di klub miliknya yang semakin lama semakin membosankan. Dia pun berniat mendatangkan petarung yang tangguh dan brutal, agar makin banyak penonton yang datang ke klub miliknya. Tak lama kemudian Boyka datang dan bersedia bertarung untuk Zoura. Dia akan bertarung di 3 pertarungan, asalkan Alma terbebas dari semua hutang-hutangnya. Setelah keduanya mencapai kesepakatan dan Boyka pergi mencari tempat latihan, ajudan Zoura bertanya kenapa bosnya itu menerima kesepakatan tersebut. Memangnya siapa pria itu? Zoura mengatakan kalau dia adalah Boyka, sang legenda yang sangat buas dan brutal saat bertarung. Di sisi lain, Boyka didatangi Alma dan bertanya mengapa Boyka mau bertarung untuk melunasi hutang-hutangnya. Boyka menjawab kalau dia tidak hanya bertarung untuknya, melainkan untuk dirinya sendiri yang selalu dihantui rasa bersalah. Hari itu juga Boyka berlatih di sebuah sasana kecil di sana. Baru saja memulai memukul samsak, dia didatangi pria yang melarangnya untuk berlatih di sana. Pria tersebut terus molok-olok Boyka, sehingga Boyka yang sangat temperamen pun melumpuhkannya hanya dengan satu tendangan. Singkat cerita, Boyka pun melakoni pertarungan pertamanya. Boyka yang biasanya sangat brutal, kali ini dia bertarung dengan sangat hati-hati. Dan saat lawannya tidak berdaya, Boyka memutuskan untuk tidak melepaskan pukulan terakhirnya. Selesai pertarungan, Boyka dihampiri Alma dan memberikannya minum. Karena iba dengan Boyka, Alma pun mengundang Boyka ke tempatnya mengajar. Alma mengizinkan Boyka berlatih di sebuah ruangan yang dulu biasa digunakan Victor untuk berlatih. Tibalah malam di mana Boyka melakoni pertarungan kedua, yang mana kali ini lawannya 2 orang sekaligus. Di awal ronde Boyka memang sangat kewalahan, namun pada akhirnya Boyka mampu menang dengan sangat memukau. Zoura yang melihat kemampuan Boyka, merasa kalau para petarungnya tidak akan mampu melawannya. Zoura pun menyuap wakil kepala penjara Chornya Chormi, agar bisa membawa Cosmar untuk bertarung melawan Boyka di ring miliknya. Setelah pertandingan tadi, Boyka langsung melakukan latihan. Alma yang melihat Boyka terluka, dia pun berinisiatif untuk mengobati luka-lukanya. Namun saat Alma menawarkan untuk mengobatinya, Boyka berterima kasih dan lebih memilih mengobati sendiri. Singkat cerita, Boyka pun akan melakoni laga ketiganya melawan jagoan Zoura yang bernama Igor. Igor yang sombong berambisi untuk menghabisi Boyka, namun kemampuannya tidak sebesar bacotnya, sehingga dia pun dibuat tak berdaya oleh Boyka. Melihat Boyka menang, Alma pun tersenyum bahagia seolah melihat kemenangan yang diraih Victor suaminya. Namun saat Boyka akan berkemas ke Budapest, Zoura tiba-tiba datang dan mengatakan kalau pertarungan belum selesai. Dia harus melakoni satu pertarungan lagi melawan musuh yang lebih tangguh. Dan jika Boyka menolak, maka kesepakatan dianggap batal. Tak punya pilihan lain, Boyka pun mau tak mau harus menurutinya. Dan lawan yang akan Boyka hadapi adalah si raksasa kejam bernama Cosmar.
Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Boyka pun kewalahan menghadapi Cosmar. Saat terjatuh, Boyka melihat ke arah Alma dan bertekad untuk menyelesaikan pertarungan. Karena jika dia menyerah sekarang, maka Alma akan menjadi budak Zoura selamanya. Dan akhirnya Boyka bangkit hingga mampu mengalahkan si raksasa Cosmar. Setelah kemenangan Boyka itu, Zoura membawa Alma pergi dan menyuruh anak buahnya untuk memukuli Boyka. Setelah mengalahkan semua anak buahnya, kini tiba saatnya Boyka menghabisi Zoura. Dengan bantuan Alma yang menggigit tangan Zoura, Boyka pun berhasil menghajar Zoura dengan sangat brutal. Boyka berhasil membebaskan Alma, namun dirinya harus kembali ditangkap polisi dan dipenjara. 6 bulan setelah Boyka berada di penjara Chornya Cholmi, Alma mengunjunginya untuk berterima kasih. Seolah tidak ditakdirkan untuk hidup di luar penjara, Boyka pun kembali menjadi petarung paling brutal yang legenda.